Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk informasi mengenai honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi yang sudah menjadi rahasia publik bahwa dalam hal mengantisipasi atau menyelesaikan persoalan honorer, maka salah satu solusi yang perlu ditempuh yaitu mengangkat para honorer menjadi ASN P3K per time. Nah, di sini disampaikan bahwa solusi tenaga honorer diangkat jadi P3K per time oleh Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI menyampaikan tega nggak tega sebenarnya. Nah, ada apa dengan hal ini Bapak Ibu? Simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Isu mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini sedang ramai diperbincangkan. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Karena pada dasarnya yang kita kenal adalah pengangkatan honorer menjadi P3K saja tanpa ada uraian dengan istilah full time dan part time. Nah, sesuai dengan informasinya bahwa apa yang disampaikan oleh Mardani Alisera selaku Komisi 2 DPR RI, yaitu dalam hal pengangkatan honorer menjadi P3K per time itu katanya tega nggak tega. Nah, tentunya ada dasar untuk menyampaikan hal tersebut Bapak Ibu ya. Mungkin saja beliau menyampaikan bahwa sebenarnya itu tidak sampai hati untuk diangkat menjadi ASN per time. Jadi hal ini usai pemerintah dan DPR sepakat menghapus pegawai non-ASN alias tenaga honorer sebelum tanggal 28 November 2023. Jadi dari sekian banyaknya solusi yang ditawarkan, pemerintah berencana untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN P3K. Namun karena jumlah pegawai honorer non-ASN membludak ditambah dengan kuota jabatan ASN di pemerintahan yang terbatas, maka jelas DPR RI dan pemerintah berencana untuk menyediakan jabatan P3K per time alias P3K paruh waktu. Jadi ini adalah merupakan satu solusi yang ditempuh oleh pemerintah bersama dengan DPR RI untuk menuntaskan honorer di negeri ini. Supaya jangan ada pengangkatan honorer dalam arti pengalihan ke sistem outsourcing atau dialihkan kepada pihak swasta. Sebab kalau sistem outsourcing, maka jelas para honorer ini nantinya setelah dipekerjakan tidak berhubungan dengan pemerintah. Tetapi dengan yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan satu solusi penyelesaian honorer, maka jelas bahwa semua para honorer nantinya setelah diangkat menjadi ASN P3K per time maupun full time tetap ada hubungannya dengan pemerintah. Lalu menanggapi hal tersebut, Mardani Alisera selaku anggota DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, angkat bicara. Beliau mengakui munculnya solusi P3K per time sebetulnya masih dalam tahap usulan. Ingat Bapak ya, masih dalam tahap usulan dan sampai sekarang belum ada wujud nyata pengangkatan honorer menjadi P3K per time. Yang kita kenal adalah pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Untuk menyelamatkan status pegawai honorer dalam arti honorer non-ASN ini yang masih belum jelas, seiring dengan rencana adanya penghapusan
ia juga menyampaikan sebetulnya persoalan adanya P3K part-time maupun tidak adalah masalah sikap, apakah tega kepada non-ASN atau tidak yang belum jelas statusnya. Jadi itu membuat Kementerian Keuangan dan pemerintah betul-betul mencoba menyisir. Di antara sisiran itu, tega sama tidak tega. Kalau tega, ya buang semua. Kalau nggak tega, ya sebagian di P3K part-time, ujarnya. Jadi ini sepertinya menjadi dilematik Bapak Ibu ya. Jadi tentunya untuk hal ini, suatu hal yang wajar kalau pemerintah berpikir lebih dalam bersama dengan DPR RI untuk menyelamatkan honorer dengan bentuk pengangkatan baru, yaitu P3K part-time. Lebih lanjut, beliau juga merasa tidak menyepelekan dengan status honorer yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebab menurutnya, hal yang paling penting yang harus didahulukan sebelum penghapusan yakni pegawai honorer bisa mendapat kepastian status agar bisa terus bekerja. Jadi di sini disampaikan katanya kami menilai, bukan menyepelekan, tetapi P3K part-time itu masuk keranjang dulu. Jangan sampai satu pun 28 November tercecer, apalagi tidak ada statusnya tuturnya. Hingga saat ini, pemerintah belum bisa memastikan apakah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan P3K part-time ini atau paruh waktu akan menjadi solusi untuk tenaga honorer agar bisa terus bekerja sebelum hari penghapusan tiba 28 November 2023 ke depan ini. Nah, satu hal Bapak Ibu mengenai penghapusan. Berulang-ulang disampaikan bahwa penghapusan dimaksud sebenarnya bukan penghapusan pemecatan dan bukan PHK atau pemutusan hubungan kerja massal. Tetapi yang dihapus adalah status pegawai honorer, bukan pemecatan pegawai honorer. Tapi penghapusan adalah penghapusan status honorer dalam arti mereka diangkat menjadi ASN P3K. Maka jelas dengan sudah jadi ASN P3K, pegawai honorer sudah tidak ada lagi. Jadi itulah maksudnya penghapusan dimaksud yang akan dilakukan per 28 November 2023 bulan ke depan ini. Jadi jangan khawatir dengan penghapusan karena memang itu juga ya sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana surat edaran Menpan RB terbaru bahwa memang salah satu hal yang ditegaskan pada surat edaran tersebut yaitu tidak akan diberlakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.